Oke, teman-teman sekalian, saya ingin menghikmai 3 pertanyaan tadi dengan pertama mengajak Anda mundur ke belakang 1 langkah. Jadi ini judul ini hasil perundingan teman-teman Rebuan KC, kemudian dikonfirmasikan ke saya dan saya mengusulkan ini. Guru-guru peradaban. Kita akan menghadapinya dengan beberapa metodologi. Akademis, rasa, tapi juga ketergantungan spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama gini. Ini judul ini tidak lahir kalau kita sedang mengalami peradaban yang kita seneng, yang kita merasa berkah, kita merasa nyaman. Ini lahir karena kita sedang mengalami peradaban yang sementara ini terburuk dari yang pernah ada di muka bumi. Ini sekarang ini saya menyebutnya ini ultra jahiliyah. Ini tolong dijadikan pintu dulu karena ini bisa tidak tepat betul, tapi begitulah keterbatasan saya. Pertama gini, ketika Menteri Agama datang ke Markas Ma'iyah beberapa waktu yang lalu, 2 minggu kira-kira, itu salah satu yang saya sarankan dan saya runding dengan beliau adalah tolong kembalikan MUI sebagaimana Pak Harto mengkonsepnya dulu. Jadi MUI itu adalah sesepuh dari semua kelompok-kelompok Islam. Dia yang mengkoordinasikan, dia yang memegang kebijaksanaan di hati dan pikirannya. Jadi bukan fatwa MUI yang kita tunggu, tetapi kebijaksanaan MUI terhadap fatwa-fatwa dari golongan-golongan yang bermacam-macam. Kalau fatwa, NU sudah punya Baksul Masail, Muhammadiyah sudah punya Majelis Tarjih, dan MTA punya Majelis Tafsir Al-Quran langsung, LDI punya, Al-Irsyad punya, Persis punya, dan bahkan setiap ulama memiliki fatwa-fatwanya masing-masing. Kita jangan nambah 1 perkara lagi, wong fatwa bermacam-macam aja sudah pusing, ditambahin MUI lagi kan begitu. Nah, MUI ini gini, saya pakai metode ud'u ila sabili rabbik itu Al-Isra apa An-Nahl itu ya, lupa saya. Al-Anfal saya lupa. Saya senang lupa ini supaya saya terjaga untuk tidak menjadi mursyid Anda. Supaya saya tetap menjadi sahabatmu. Karena Rasulullah sendiri tidak punya murid. Rasulullah menyebut semuanya adalah sahabat. Ini saya tidak berani melanggar. Karena la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau Rasulullah saja tidak pernah murid-murid nawong. Ya toh, nganak buah nawong gak tahu. Mosok aku wani ngono. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, gak oleh kok melayu maraton disi Kanjeng Nabi. Dadah kayak gitu ya. Muhammad di belakang aku rawani aku. Pokoknya aku buntuti masih aku sehat, aku tetap mburine Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang dulu pernah saya bisikkan ke Hakim. Hakim, jangan antum lebih populer dari Nabi Muhammad. Antum yang harus mempopulerkan Nabi Muhammad, bukan antum lebih populer dari Nabi Muhammad. Maka hati-hati sama televisi nasional. Antum diberhalakan, setelah itu dibanting. Dan baru sadar setelah kebanting-banting, baru sekarang membangun yang agak proporsional. Itu. Jadi maksud saya gini, kalau pakai ud'u ila sabili rabbik, ini perkara pertama. Memanggil orang dari A ke B, dari kurang baik menjadi lebih baik, dari buruk menjadi baik, dari kegelapan menjadi cahaya. Itu kita memanggilnya. Memanggil orang, ud'u maksudnya ud'un nas ya. Sabili rabbik, kita kembali ke teori bahwa sabil itu arah saja. Bahwa menempuh arah ke Bandung itu bisa lewat Sukabumi, bisa lewat tol, bisa lewat pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa itu monggo ya. Kalau NU sekarang pakai pesawat, Muhammadiyah pakai kereta, Ma'iyah melaku, bodong dewe pokoknya. Melaku ngesot pisan itu, ya wes gitu. Itu syariat namanya, ya. Caramu
kamu memilih jalan kemana ke Bandung dari Jakarta itu syariat. Nah, caramu menempuh jalan itu namanya thariqat. Nanti di ujung jalan itu kamu masih belum ketemu Shiratal Mustaqim, tapi sudah punya kecenderungan asalkan engkau tetap fi sabilillah, arah ke Allah, maka sirat itu akan membayang di nuranimu. Makanya sampai akhir hayat sholat kita tetap ihdinas shiratal mustaqim. Itu ya, ini saya catatan kaki aja. Nah, saya kembalikan ke ud'u ila sabili rabbik. Sabili rabbik ya, bukan sabili ilahik, bukan sabili malik, bukan sabili. Tolong ini diperhatikan juga. Jadi Allah itu ketika meminta para mubalik atau para nabi, para rasul memanggil manusia, itu Allah menunggunya tidak sebagai ilahun, tapi Allah menunggunya sebagai Rabbun. Allah menunggunya dengan kasih sayang, bukan Allah menunggunya dengan kekuatan. Allah menunggu tidak dengan kekuasaan, Allah menunggu dengan cintanya. Maka ud'u ila sabili rabbika, tidak ilahika, tidak malik, dan seterusnya. Yang kecil-kecil ini jangan tidak diperhatikan. Ini andeng-andeng jenenge ya. Ada orang yang jadi sangat manis banget karena ada ditambahin tik menurut saya. Ono sing keliru nggone dadi welek ya, ono wis baba wis. Ono ya niku. Ono sing andeng-andeng iki njero iku ketok tekan njaba. Bagi yang makrifat ya. Ya makrifat cara mbuh iku gitu. Oke ya. Oke. Jadi ud'u ila sabili rabbik ini bagian NU, Muhammadiyah, LDII dan semuanya. Bagiannya MUI adalah bil hikmah. Bil hikmah. Dia yang pegang kebijaksanaan. Ini fatwanya bermacam-macam. Ini tarwehnya menurut ini 13, 11, ini 23, ini seminggu sebelumnya sudah hari raya, yang ini kenduri tidak boleh, yang ini macam-macam lah. Nah, tahlil enggak boleh, ini enggak, kalau enggak tahlilan gatel gitu. Saturutnya ini kan bermacam-macam, maka dibutuhkan seorang al-hakim, seorang yang bil hikmah. Dan itu tugas MUI. MUI enggak perlu repot-repot berfatwa. Dia mengelola fatwa-fatwa untuk apa? Wal mau'idatil hasanah. Supaya ketika diaplikasi, disosialisasikan itu sudah clear, sudah hasanah bagi masyarakat. Jadi jangan dilempar setiap ini lempar mangga, ini lempar jambu, ini lempar sawu, ini lempar manggis, masyarakat kebingungan. Akhirnya gak dipangan kabeh. Wis timbangane kunut gak jelas, gak sembahyang subuh ae wis. Ya timbangane traweh gak jelas wis gak usah traweh ae kan gitu akhirnya. Sama timbangane masjid ngene wis gak usah nang masjid gitu. Akhirnya gitu. Wis timbangane urip koyo ngene wis mati ae gitu. Nek kok terusno kan. Nek diterusno lah gitu itu ya. Makanya setiap Anda mengambil keputusan satu langkah, simulasikan sampai akhirat. Simulasikan sampai akhirat. Gak iso kon mandek di tengah jalan. Anda tidak bisa berhenti. Anda wajib hidup abadi. Wajib bil haq au bir rahmah au bi ayyi syai'in. Dengan apapun alasannya Anda wajib hidup abadi. Tidak bisa mengelak. Pensiun dini tidak bisa. Mau tidak mau Anda masuk surga atau neraka. Mau tidak mau. Lari. Tidak ada tempat yang lain. Cuma dua itu. Gitu ya. Jadi untuk apa kok bil hikmah, dan itu tugas MUI, supaya ada pengelolaan. Jadi jangan diomongkan kepada umat, kepada rakyat sebelum ada bil hikmah. Sehingga tidak membingungkan siapa-siapa. Ini kan rakyat dilempar macam-macam sehingga bertengkar di antara mereka. Dan itu peradaban terburuk yang pernah ada di dalam sejarah Islam di Indonesia ini. Itu. Penting mana menjaga gereja apa menjaga pengajian misalnya. Umpamanya gitu kan. Nah, ini MUI yang harus bijaksana. Ya. Nanti fatwa ini meskipun sudah dihikmai, sudah dibijaksanai, dia tetap akan mengalami benturan-benturan dengan kondisi masyarakat. Itu pasti. Pasti, karena itu sunatullah. Kamu ideal apapun persuami istrianmu, itu wajib ada pertengkaran. Karena kemesraan yang tertinggi itu
munculnya setelah pertengkaran. Jadi kalau sampai sebulan Anda tidak bertengkar, bikin perkara supaya bertengkar, supaya mendapatkan kemesraan yang lebih tinggi daripada kemesraan standar. Itu custom namanya, bukan default gitu ya. Itu jelas ya. Ini serius ya. Jadi sekarang urutannya jelas. Ini urutannya jelas. Ud'u ila sabilik ini kewajiban semuanya. Kebetulan ada kelompok-kelompok, maka mereka berdiskusi untuk melahirkan fatwa. Setelah fatwanya bareng, baru dikumpulin sama MUI. Fatwamu piye, fatwamu piye, fatwamu piye. Ya. Diolah bersama-sama supaya wal mau'izatil hasanah. Supaya ketika sampai ke masyarakat dia merupakan perlakuan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kan gitu. Ini jelas ya, jelas ya. Ya. Kalaupun nanti terjadi benturan sudah ada rumusnya. Wajadilhum billati ya ahsan, jelas Allah ngasih rumus. Gitu ya teman sekalian ya. Ini pertama. Nah, saya tidak terlalu yakin bahwa Menteri Agama akan mampu mengorganisir itu. Tapi pokoknya saya sudah menyampaikan kan gitu. Jangan terus ternyata tak nun perlu Soeharto menungguwi. Goblok itu wajar, cuman ojo kenemenen kok ya. Ojo kenemenen. Ini saya tadi saya ini mengalami macam-macam. Saya disambati oleh orang kecil, orang besar, orang menengah segala macam. Di Indonesia itu, nek cara mentura dulu ya di tempat saya itu. Nek gelut, nek skala gelut, nek kalah gelut dia cari alasan. Saking gede. Saking itu soalnya dia gede. Ntar kalau dia ternyata sama-sama gedenya, cari alasan lain. Saking anak walura. Ya, terus kalau saking anak walura, cari alasan lain ditolaki. Saking jualan agama jadi menang. Kan gitu. Ngeles, pokoknya ngeles terus. Jadi menang zalim, kalah dendam. Itu peradaban terburuk yang pernah kita alami. Dengki, dendam. Tidak pernah ada sejarah manusia yang pernah saya baca, yang pernah saya kenali, di mana manusia sebusuk itu hatinya. Di mana hati manusia sebusuk seperti sekarang. Tidak pernah saya mengalami. Saya tidak pernah mendengar ada berita, ada buku atau apapun di mana Allah itu dibabi-babikan. Dan itu muncul di medsos. Manusia tega membabikan Allah. Manusia tega menyebut Nabi dengan nama alat kelamin. Itu tidak pernah ada. Sejahil-jahilnya Abu Jahal gak sampai kayak ngono. Tapi sekarang terjadi. Nabi dihina, Allah dihina, orang Islam dihina, sesama temannya menghina. Tingkat penghinaannya begitu kejam. Dan belum pernah saya membayangkan bahwa akan ada peradaban di mana manusia bisa sebusuk itu hatinya. Bisa sekeliru itu pikirannya. Itulah. Maka saya tidak punya kata-kata lain kecuali ultra jahiliyah. Ini saya tolong ini kunci, ini masih bisa diperdebatkan. Terus gini. Kalau di zaman yang Rasulullah mengatakan tadi Abu Jahal cuma satu, Abu Jahal jelas kafir. Sekarang ini Abu Jahal ini kan bikin masjid. Abu Jahal ke pesantren. Iya toh? Dikasih serban, pakai peci, dicium tangannya antri oleh santri-santri. Terus bagaimana? Bagaimana coba? Dan kita punya peradaban alam pikiran dan budaya di mana yang baik, orang yang baik adalah yang memberi kita uang. Yang memasang kita jadi komisaris kayak staf menteri kayak, itulah orang baik. Gitu loh. Calon gubernur, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit segini. Semakin tinggi ngasihnya semakin baik. Jadi jadilah pelacur besar. Ya. Syukur Anda pernah di apa namanya itu? Apa itu ini jenis? Anda kerja di Alexis 5 tahun menumpuk uang lumayan sampai Anda pulang hari raya di sana bikin musola. Anda jadi ya nek wong wedok ya gak kiai haji apa ya? Hajah.
Ya. Jadi kita ini sedang di dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa, di mana Tuhan kita adalah keuangan yang maha kuasa itu. Ya, betul enggak? Pokoknya biar iblis, biar dajjal, biar jin ifrit, asalkan datang bawa duit, dia menjadi malaikat. Betul enggak? Ini dengan segala variabel-variabelnya. Pokoknya begitu yang terjadi sekarang. Bagaimana tidak ultra jahiliyah? Itu kedua. Ya. Yang ketiga, kita ini seolah-olah hitam putih. Pokoknya yang putih, setiap kelompok mengatakan dirinya putih, lawannya hitam. Terus si hitam ini juga merasa dirinya putih, sini yang hitam. Kan gitu. Terus piye iki Abu Jahal sing ndi iki? Kan begitu. Bagaimana? Rasulullah tidak menghadapi itu ya? Nabi Musa tidak menghadapi itu lah. Aku sing ngadepi iki apa iki? Ya apa iki? Dan itu pura-pura juga. Dia juga tidak penting hitam apa putih. Karena di dalam dirinya, kalau yang menguntungkan hitam, dia hitam. Kalau yang menguntungkan hijau, dia hijau. Kalau yang kira-kira membuat dia menjadi komisaris merah, ya merah dia. Betul enggak? Jadi, iki Abu Jahal cap opo kaya ngene iki. Ki opo ki angel iki. Pon pas angkat tangan gitu kan. Terus iblis teko, ojo meneh sampean aku yo angkat tangan. Loh, lah kok kono angkat tangan iblis? Lah nggih lah kula niku karep kula mboten sampai sak monten. Saya itu menggoda manusia tidak sampai sejahat itu. Sebelum saya goda, dia sudah melakukan 1000 kali lipat lebih jahat daripada yang saya rekomendasikan. Nah, Sepiye coba. Jadi kan, maka yang ketiga poinnya adalah mainstream kita adalah kemunafikan. Lah kalau mainstreamnya kemunafikan, Anda tidak bisa pegang. Kelihatannya hitam ternyata putih. Ketika kita simpulkan putih ternyata hitam. Ketika ini bolak-balik ini putih hitam, oke ini jelas hitam, ternyata hijau. Kan kita nggak pernah bisa pegang ini. Kalau kemunafikan itu nggak bisa pegang. Kita tidak tahu ini mengagumkan atau menjijikkan. Kita nggak tahu lagi karena kemunafikan. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan bos, bukan kiai, tidak punya nasab, tidak pernah punya sanad ilmu yang jelas. Tidak punya kekayaan yang mencukupi untuk menjadi seorang bos. Tapi saya tidak pernah sempat nyetir. Saya ke Jakarta ada yang jemput nyetir. Saya ke Surabaya ada yang jemput. Saya di Jogja kemanapun saya ada yang nyetir. Bukan karena saya punya sopir. Karena tidak ada yang tega kalau saya nyetir. Betul enggak? Dan saya juga tidak tega kalau saya nyetir. Bayang no, masa aku saya nyetir ganti turu ndek kiwaku. Kan, jadi saya tidak punya kesempatan untuk nyetir. Bayangin, padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi di Indonesia, presiden bisa naik-naik pohon. Bisa dandani opo, masang-masang opo. Bisa copot sepatu untuk masuk got. Kan gitu. Ini apa ini yang terjadi? Apa yang terjadi? Menteri iso meneng-meneng nyapu jalan tol coba. Saya aja yang bukan siapa-siapa tidak mungkin nyapu jalan tol toh, Mas. Kan gitu tak? Apa yang terjadi di Indonesia ini kecuali kemunafikan? Salah satu aplikasi kemunafikan adalah pencitraan. Pencitraan adalah pemalsuan. Pemalsuan itu kriminalitas. Pemalsuan adalah dosa besar yang luar biasa. Dan kita sedang menjalani demokrasi ini dengan pemalsuan-pemalsuan tentang apa saja. Kan gitu. Dan di Indonesia hukum kita terapkan dengan penuh dendam. Pak Nur Somad anaknya nyerempet becak saya. Yang saya hukum bukan anak yang nyerempet, tapi Pak Nur Somad saya pecat sebagai dosen. Loh, Indonesia bisa begitu Mas. Dipecat, tokonya tak bubarno. Iya coba. Membabi buta hukum kita. Anda tidak tahu aja ceritanya, tapi saya menjumpai itu di mana-mana. Sebuah media memberitakan X yang merugikan pemerintah. Mestinya kalau zaman Pak Harto dulu pemretnya diganti. Itu pun sudah represif.
tidak ada kebebasan pers. Sekarang enggak gitu, Mas. Yang punya media itu diteror. Kontraknya dibatalkan, kekayaannya dipotong, dan seterusnya. Pokoknya dendam kesumat. Tapi dendam kesumat itu tidak kelihatan karena ada sihir besar sedang menimpa kita. Ada sihir besar yang membuat orang bisa memuja dua orang di Indonesia melebihi Nabi Muhammad, melebihi Yesus, melebihi Nabi siapapun. Dua orang ini lebih dari semua Nabi dan malaikat. Tidak pernah orang Indonesia membela malaikat Jibril seperti mereka membela dua tokoh ini. Kalau Anda tidak tahu siapa dua tokoh ini, tidak usah ikut makyat. Ngunut tok gak ero kon niku. Gitu ya Mas ya. Jadi sihir besar membuat kita gelap. Kita membenci seseorang melebihi kadar dan kita mencintai seseorang melebihi kadar. Lebay, kuadrat. Mbelani Gusti Allah gak tahu dibelani kayak ngono. Quran bisa dilempar, bisa diinjak, bisa dihina, bisa diejek. Tapi mbelani dua nabi pasca khotamal anbiya ini. Ya apa kok pasca khotamal anbiya? Kalau Anda paham bahasa Arab kan lucu itu. Melebihi membela agama, membela kitab suci, membela nabi, membela rasul. Dan itu terjadi di Indonesia. Saya tidak marah. Allah mengatakan tidak ada orang yang menganiaya kecuali menganiaya dirinya sendiri. Kalau nanti Anda tahun 2019 memproduksi politik persis seperti sekarang, Anda adalah segoblok-gobloknya orang. Nek podo karo saiki iki sing produksimu, ya wis anjene wis kon gak iso tak tolong kon. Nanti saya ngambek ke pinggir hutan terus Nabi Muhammad kalau kok ngene iki tugasmu akeh pun boten wis kata-kata. Boten. Pun boten. Oh, ora iso kuwi tugasmu as. Mlebu neraka cetha Pak malan. Timbangane mlebu Indonesia ya toh. Waduh, wis koyo ngene iki ya apa ya Allah, ya Allah. Jadi saya ini putus asa. Ya, teman-teman sekalian. Al-Quran mengatakan wala tai asu, jari sopo. Tolong ditafsirkan yang benar, ditadaburi. Tai asunya ndak apa-apa. Tai asu itu putus asa. Wala jangan putus asa atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Ya putus asa nang awakmu dhewe ya wis samestine. Mosok kon kaya ngono keadaanmu gak putus asa. Apa sing kok andalno nek uripmu iku apa? Aku putus asa nang keadaan Indonesia dan awakku dhewe, tapi aku tidak putus asa kepada pertolongan Allah. Yang tidak boleh adalah putus asa mirrauhillah. Tapi kalau putus asa nang dapurmu dhewe, ngancane dapurmu kayak ngono gak putus asa yo, gak masuk akal. Penggawean gak jelas. Bojo mana ae. Ya, Mas ya. Jadi Ustaz, selama ini tafsir-tafsir tidak mendetail. Putus asa itu yang tidak boleh adalah kepada pertolongan Allah. Kalau putus asa atas dirimu, lan segoi wis mambu, gak putus asa kowe. Goblok ta? Iki jelas mambu ngene iki lho. Ya putus asa, boleh putus asa terhadap sego sing wis bosok. Tapi kamu tidak boleh putus asa bahwa engkau akan mendapatkan nasi yang baru, yang fresh. Bisa enggak? Bener enggak? Jadi walatai asu konteksnya mirrauhillah, tidak walatai asu titik. Bayangin kalau Allah mengatakannya pakai enggak pakai mirrauhillah lah, kira ayo gak enak. Walatai asu titik. Lah gak enak sih. Allah sudah memperhitungkan semua bahasa di dunia. Maka
disambung kalimatnya langsung loh, enggak pakai koma, enggak pakai wakof, enggak pakai apa-apa loh ya. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirin gitu. Jadi kalau ayatnya dipotong di situ, Allah juga enggak mau mesake wong Indonesia. Bayangin kiroah di Istiqlal atau pas Maulid Nabi di istana. Wala tai'asu. Bayangno, nek ayatnya dipotong di situ. Allah Maha bijaksana dan futurologis. Dia ngerti dengan persis bahwa besok-besok ayat-ayat yang dia pilih dengan bahasa Arab itu akan sampai ke Indonesia, dan di Indonesia tai artinya apa, asu artinya apa. Maka Allah tidak memperkenankan bangsa Indonesia bersedih hatinya. Engko nek kiroat terus ngono lak terus ngliwat apa iki masjid isine tai asu ya. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu. Kami bisa Engkau beri kebahagiaan di dalam kesedihan yang luar biasa ini. Ya, tak terus nanti, oke. Terus ada lagi kemarin Cak Fuad Ustaz. Itu suhun. Ada kata dalam Al-Quran itu gini, jadi ada bukhlun, ada suhun. Bukhlun itu kikir, bakhil, medit, akeh yaman. Apa wis pokoke nek Jombang akeh yaman iku. Saking ngatose ya toh. Ya, itu saingan dengan nyising nggawa pecut itu loh. Bagi yang belum pernah mendengar sudah tahu ya, nyising nggawa pecut. Sudah tahu ya? Oke, udah enggak perlu saya ulang. Beol bawa cambuk. Jadi kalau ada orang kok dipinjemin sepeda motor enggak boleh, oh dasar beol bawa cambuk gitu. Maksudnya dia BL tuh bawa cambuk mas. Kalau ada ikan nodoli tainya dicambuk ya. Bayangin tainya aja nggak boleh diminta. Jangankan duitnya atau motornya gitu loh mas. Nah ini yang baru paham, ini baru sekarang dia. Jadi perhatikan aja pinggangnya, kalau ada cambuk berarti dia orang medit. Orang pelit. Nah kalau orang bakhil itu tingkatnya gini, punyamu, punyaku. Egois, membatasi diri. Udah, terserah kamu tapi ini punyaku. Aku nggak perlu kasih kamu, nggak perlu sodako, nggak perlu nolong. Itu bakhil. Tapi kalau syuhun itu lebih dari itu. Wekku ya wekku, wekmu ya wekku. Jelas ya? Punyaku adalah punyaku, punyamu adalah punyaku juga. Maka koruplah dia. Maka dia bikin undang-undang untuk menghabiskan hartanya rakyat. Itu namanya suhun. Jadi double medit, double bakhil. Jadi nggawa cambuk loro. Ngewele. Iya. Nyenengno iki nek di teaterno lak apik Mas ya. Bayangin sekarang ada teater di situ, terus ono pemain ndodok ngono, karo nyenengane. Ayo. 3 kali diberingan mau diceklek. Oke, gitu ya. Ini kunci-kunci aja Mas. Kemudian saya ini membuat judul ini karena saya itu memohon kepada Allah agar Anda itu dimandirikan oleh Allah. Nanti Anda akan menghadapi tahun politik. Kita segera memasuki tahun politik. Belum tahun politik saja sudah kayak gini. Ya. 2018 kita masuki dengan geotermal yang lebih panas. Dengan hawa yang lebih panas dari gunung-gunung berapi yang tersekam dan terpendam di dalam dirimu masing-masing. Nah saya mohon kepada Allah, apapun yang terjadi di tahun 2018 sampai 2019, Anda oleh Allah dilindungi. Itu saya sedih bener soalnya mas, saya sedih bener. Dan saya itu mikirin Anda. Nah aku enggak ada masalah. Ya, saya itu mikirin Anda semua, ojo sampai Anda lebih menderita. Jangan sampai Anda, kalaupun menderita, Anda diberi bekal untuk melawan penderitaan itu, gitu loh. Kalau Anda mendapat kesulitan, Anda sudah pegang kemudahannya juga, gitu loh maksud saya. Dan Anda punya kemandirian, maka kalau saya ke pertanyaan pertama, mencari guru dan seterusnya, sebenarnya nomor 1 itu Anda sendiri harus
punya kedaulatan atas dirimu masing-masing. Guru itu ya Allah sama Rasulullah lah. Kalau ada tabiin sampai berapapun levelnya, harus Anda cek sampai Rasulullahnya. Harus Anda, sudah langsung aja. Kan alam al insana malam ya alam. Allah itu mu'alim kita. Allah itu yang mengajari kita langsung. Maka saya tahun 74 saya menulis puisi dan sampai hari ini masih banyak yang akan mementaskan Tuhan aku berguru kepadamu. Kiai Kanjeng juga membuat lagu Tuhan aku berguru kepadamu. Waktu itu diajak saya gayane meguru nang Gusti Allah. Nang sapa masuk nang raimu ngono. Repot-repot. Saya berguru ya kepada Allah lah. Dan saya memang tidak punya guru di mana-mana. Ya berguru kepada Allah, terus kepada siapa? Terus caranya piye? Ya pokoknya hatimu dekat. Ngomong langsung. Kalau mau maknyahan ya Allah, tolong jangan perbolehkan mulutku mengucapkan sesuatu yang mereka tidak mendapatkan kemaslahatan dan darinya. Itu doa saya. Dan saya tidak pernah mempersiapkan apa-apa, yang mempersiapkan Allah. Nah terus siapa yang bukan bersiap? Emang kita bisa mempersiapkan sesuatu? Wong kita ini menghentikan detak jantung kita juga tidak bisa, menghentikan nafas kita juga tidak bisa, dan juga tidak mau toh. Kita mengontrol tetes darah kita tidak bisa. Kita ini tidak, apa tuh yang bisa? Kan semua Allah sebenarnya. Gak kok terus nyolong, Allah isi nyolong, ya gak ngono re. Nanti terus dimanipulasi. Sesungguhnya aku pernah bilang sama Moy Rama, sesungguhnya ketika Bung Roma memetik gitar, aku mendengar sesungguhnya bunyinya itu adalah bunyi dari petikan gitarnya Allah Subhanahu wa taala. Wah, seneng deh. Terus nek ngono Roma Irama Gusti Allah ya. Gitu. Nah, ini pikiran-pikiran modern seperti itu. Enggak gitu logikanya. Ada konsep tajalli dalam Islam. Ya, oke. Supaya saya tidak berkepanjangan, saya urut aja karena saya sudah mencatat sejumlah pertanyaan tadi. Gini. Jadi intinya ini latar belakangnya adalah doa saya supaya Anda 2 tahun ke depan, syukur berikutnya juga itu Anda oleh Allah diberi kedaulatan untuk mandiri dengan kesejahteraan Anda, pikiran Anda tidak bingung menjawab apa-apa karena tetap keputusan terakhir kan di tangan Anda. Anda boleh punya mursyid siapa saja tapi tetap keputusan terakhir kan di tangan Anda. Dan yang tanggung jawab Anda sendiri kepada Allah. Saya tidak berani jadi guru Anda, tidak berani membaiat Anda. Karena kalau nanti Anda tanya, Cak sampean baiat aku tanggung jawab tanya apa? Jadi kalau saya membaiat Anda, terus nanti ketika Anda diadili sama mungkar nakir, aku turut datang. Gitu, ikut bertanggung jawabkan. Kan enggak bisa, kita masing-masing. Maka saya tidak berani-berani menjadi guru, saya tidak menolak guru. Karena saya berguru kepada apa saja dan siapa saja yang tadi disebut fil afaqi wa fi anfusikum. Gitu ya, teman sekalian. Kita ingat aja yang unsur-unsurnya. Pertama, sebenarnya pendidikan yang benar itu guru mengajari atau murid belajar? Guru mulang apa murid sinau? Yang terjadi sekarang dalam peradaban pendidikan kita apa? Guru mengajar. Yang mengajar Allah saja, manusia jangan. Manusia bekerja sama, saling belajar satu sama lain. Makanya judulnya Kiai Kanjeng dimana kan sinau bareng. Itu peradaban. Karena kita selama ini tidak menjalankan sinau bareng. Oke, itu salah satu unsur dari metodologi yang disebut pembelajaran. Pembelajaran apa? Kalau Anda ngomong peradaban berarti dia sudah sebuah kelengkapan, sudah sesuatu yang sudah wungkul. Sekarang kalau wungkul ini ada berbagai macam komponen tapi menjadi satu komprehensi dan kesatuan yang fungsinya masing-masing tapi bekerja sama. Misalnya kelapa, ada sabutnya, fungsinya sendiri, ada batoknya, ada fungsinya sendiri, ada kerambilnya yang diparut, fungsinya sendiri, ada airnya, fungsinya sendiri. Di luar itu bahkan ada belarak, manggar, gelugu, gitu, dengan fungsinya masing-masing. Peradaban itu kalau sudah menjadi kelapa, sudah aplikatif, sudah aktual, ya kalau pakai potensi dan aktualitas tadi.
sudah tidak hanya potensial, sudah aktual, bisa diparut dari santen misalnya. Banyune iso digawe ngilangi apa jeneng, iso menetralisir racun dan seterusnya. Kelapanya, batoknya, kita sabutnya kita cabuti, batoknya bisa untuk latihan nyundul. Dulu saya gitu. Jadi salah satu lomba di langgar atau musola di desa saya itu adalah ngoncai kelopo. Dan tidak boleh pegang pisau atau bendo atau parang atau apapun. Kudu untumu dewe. Nanti sret. Begitu wis sabutnya habis, tinggal batok, terus di dalamnya ada isinya, ada air sama set tes piora, itu baru sukses. Itu. Dan saya ingin sekali melakukan itu. Cuma ojo sampai ketok sopo-sopo. Bayangin sekarang aku melakukan itu di depan jamaah ya tak gendeng lah aku. Padahal itu hobi saya itu. Ajarnya hobi saya. Oke. Orang modern yang dipelajari adalah, enggak usah modern. Kecenderungan banyak orang yang dia mempelajari batok itu apa, sabut itu apa, air kelapa itu apa, kan gitu. Sangat kecil kecenderungan untuk mempelajari bahwa batok, sabut, kerambil dan air itu dulunya adalah partikel-partikel sing gumpalan begitu saja. Belum ada tasrihnya, belum ada bunyan, belum ada bangunannya, belum ada pilah-pilahnya, belum ilmiah lah. Jadi cuma gumpalan aja yang namanya beluluk itu. Bahkan sebelum beluluk dia hanya serbuk-serbuk saja, hanya partikel-partikel saja. Nah teman sekalian, yang disebut peradaban ketika sudah menjadi kelapa. Untuk supaya kita mengerti peradaban, kita jangan hanya belajar setelah jadi peradaban terus kita pelajari unsurnya tok, tapi sangkan parannya, asal usulnya, asbabul wurudnya. Bahwa asal usulnya ini cuma gumpalan loh. Baru kemudian ada sel-selnya dengan komposisi tertentu menjadi batok, sel-sel lain dengan komposisi tertentu menjadi sabut dan kulit luar dan seterusnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kalau ini kita terjemahkan ke dunia pendidikan, tadi kita sudah ngomong mengenai Allah mengajari langsung. Kan kalau takdib itu kan sudah lengkap mas. Takdib itu adalah pemberadaban. Untuk menjadi peradaban, kerjanya adalah takdib. Nah sebelum takdib itu kan yang paling dasar tadris. Tadris itu kalau bersama, bareng-bareng. Tapi kalau ke dalam dirimu namanya tadarus. Tempatnya namanya madrasah, kan gitu Rek. Nah, setelah tadris taklim. Kalau dengan dirimu sendiri ta'alum. Ya, kalau bareng-bareng taklim. Tempatnya namanya ma'lamah. Majelis ma'lamah. Sebenarnya bukan majelis taklim sebenarnya, majelis ma'lamah. Tapi tidak apa-apa. Setelah gini, tadris itu maksudnya mengenali. Oh iki kacang Rek. Oh iki kacang Rek. Oh iki wajik, iki apa iki? Undi-undi. Iki wong barat bingung iki apa carane ndeleh wijene iki. Satu persatu toh Mas. Padahal digelundung nang ngene iki ya. Gitu. Itu namanya taklim. Setelah taklim Anda sudah tahu bahwa ini gedhok, ini kacang, ya sudah tahu. Itu Anda sudah mengenali, kemudian apa namanya? Mempelajari. Nah, salah satu alat untuk mempelajari adalah harus memahami, namanya tafhim. Tempatnya atau majelisnya namanya mafhamah. Gitu ya. Jadi katakanlah kalau SD itu tadris, kalau SMP itu taklim, SMA itu taklim, tafhim. Begitu Anda kuliah itu sudah ta'rif, Anda sudah memperdalam, makanya fakultatif. Ada yang ada fakultas gedhok, memperdalam hal-hal mengenai gedhok, ada fakultas undi-undi, memperdalam undi-undi. Itu ya, itu namanya ta'rif. Mengarifi sesuatu. Mengenali secara lebih. Ya mengarifi sebenarnya tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, harus dengan kasih sayang. Seluruh
pengetahuan dan ilmu yang diperkenalkan Allah di dalam kitabnya, dia selalu didahului oleh Rahman Rahim. Selalu. Jadi wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Hasilnya kemudian berikutnya adalah huwar rahmanur rahim. Baru ada kategorisasi. Wallahul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya. Itu sudah kelapa gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ngomong peradaban berarti ada dua macam. Satu peradaban dirimu dan satu peradaban yang lainnya peradaban sosial. Peradaban kecil dan peradaban besar, peradaban mikro dan peradaban makro. Nah yang kita maksud ini apa malam hari ini? Kalau Anda ngomongnya peradaban mikro, berarti apa saja struktur dan komponen-komponen yang harus ada pada dirimu untuk berperadaban. Kalau makro sosial ya, apa saja di dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat atau sebuah negara, komponen yang harus ada supaya dia berperadaban. Kita ini kan mentransfer segala sesuatu tanpa ilmu, bila ilmin. Seharusnya ada pemimpin rakyat, itu beda dengan pemimpin umat, beda dengan pemimpin masyarakat. Belajar epistemologi dong. Kalau umat itu beda sama rakyat, rakyat beda sama masyarakat. Yang dimaksud pemimpin nasional itu pemimpin sing ndi? Pemimpin masyarakat atau pemimpin rakyat atau pemimpin umat? Kalau umat dari kata umun berarti nggone nyusu, nggone mentil. Jadi umat adalah orang yang berhimpun karena susunya sama yang dipentil itu. Karena sepersusuan ibu yang sama. Itu namanya umat. Kalau rakyat, orang yang berkumpul di suatu petak tanah atau tanah dan air, dan karena Allah menaruh mereka di situ, maka merekalah yang dititipi kedaulatan oleh Allah. Maka rakyat itu namanya ro'yah, adalah kedaulatan. Maka pemimpin rakyat itu adalah pemimpin mbuh negara, mbuh kerajaan, mbuh kesultanan, mbuh apapun. Tapi dia nomor satu yang harus dia sadari adalah dia sekedar mengelola bagaimana kedaulatan rakyat itu dibangun dan diakui. Jadi kalau Anda mau pemilu, pilkada, cek pengetahuannya mengenai kedaulatan rakyat. Kan gitu sebenarnya. Itu namanya pemimpin rakyat. Itu dalam bernegara. Terserah mau demokrasi, sosialisme, persemakmuran, pendidikan, apapun saja sistemnya monggo. Mau khilafah, monggo, tidak ada masalah. Khilafah bukan hanya tidak salah, khilafah itu kewajiban dari Allah SWT untuk manusia. Anda jangan marah kepada khilafahnya. Kalau tidak sependapat sama HTI-nya oke. Tapi kalau marah sama khilafahnya, dep-depan karo Gusti Allah sampean. Sapa iki mang sing gak oleh sing nek Allah ngene terusan. Sapa iki mang sing anti khilafah? Ya nek Allah terus Jibril diurus. Ya nek ngomong ngono, nek Israel urus. Ya coba. Bayangin kalau yang disuruh Israel. Jangan anti khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak menyebut ini ja'ilun fil ardi Adam. Ini ja'ilun fil ardi uswatun hasanah. Ini ja'ilun fil ardi insan. Ini ja'ilun fil ardi makhluk. Enggak. Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsinya, tugas dan kewajibannya yang dia sebut, bukan identitasnya. Maka khilafah itu bukan soal identitas. Khilafah itu bukan soal siapa kamu, bukan branding, bukan merek, bukan kelompok, bukan institusi. Khilafah adalah kata kerja. Kamu menyayangi alam apa tidak? Kamu mengakui kedaulatan rakyat apa tidak? Terserah bentuknya. Mau republik monggo, mau republik monggo. Tidak ada masalah. Yang penting kamu menerapkan kedaulatan rakyat di semua sistem bidang garap dari pemerintahan. Itu ya Mas ya. Jadi ini saya mengingatkan ini semua supaya jelas ini yang disebut peradaban. Nah, terakhir gini. Guru peradaban itu siapa? Oke lah, kita nggak perlu persoalkan guru ini apa ustadz, apa mursyid, apa masyayikh, apa habaib, apa. Terserah apa. Tapi pokoknya gini. Yang saya kira yang sangat perlu kita pahami adalah bikin skala prioritas berdasarkan asal-usul dan posisi makhluk. Boleh makhluk itu seorang habib, boleh makhluk itu
seekor anjing, boleh makhluk itu sehelai daun. Tapi Anda harus punya skala prioritas. Teman-teman sekalian, kamu tahu kalau ada daun tumbuh, itu dia inisiatif sendiri apa Allah menumbuhkannya? Jadi kalau alam semesta, termasuk binatang Ustadz menurut saya, termasuk binatang itu 100% dirimut oleh Allah. Meskipun yang pegang remote dibagi-bagi. Entah malaikat siapa yang ditugasi, kan cekelan remote lagi, kan sebagian kiri, kan sebagian kadal, kan sebagian bajul gitu ya, terserah ya. Tapi pokoknya itu 100% dirimut oleh Allah. Daun tumbuh, daun kering, embun menetes, ya, itu semua dirimut oleh Allah. Yang tidak dirimut oleh Allah, meskipun tetap Allah mengontrol dari harddisknya, ya, dari servernya, maha servernya, ya, adalah manusia. Manusia diculno, jadi manusia itu dikasih tali panjang. Kambing ibaratnya, kambing dikasih tali panjang tapi tetap ditaleni, ya. Nah ini patokannya nih la ilaha illallah. Terus kambingnya lari kemana aja tapi tetap dalam batas bahwa panjangnya tali segitu. Kenapa Allah membatasi? Kalau kamu tidak saya kasih tali, kamu pasti bunuh diri di sana. Karena kamu tidak mengerti apa yang ada di sana. Karena yang mengerti hanya Allah, segala kegaiban. Kamu tidak tahu, maka ikut aja kamu. Tak batasi talimu 100 meter, talimu 200 meter. Terserah Allah. Patokannya adalah tauhid, la ilaha illallah. Nah orang sekarang tidak mengakui patokan tauhid ini. Kita punya ketuhanan yang Maha Esa tapi tidak kita jadikan patokan. Mending orang desa punya bersih desa, punya merti desa, berterima kasih kalau panen, mau panen sedekah bumi dan seterusnya, lumayan. Kok tidak ada sedekah negara? Kok tidak ada merti negara? Kok tidak ada bersih negara? Yang ada desa. Makanya kita gagal mentransformasi desa mawa cara supaya negara mawa toto. Karena negara merasa lebih besar daripada desa, merasa lebih tua daripada desa, maka negara tidak menghormati desa. Negara selalu merendah-rendahkan desa, sehingga pasti negaranya akan kehilangan toto. Negara adalah gudel ngaku kebo. Betul enggak mas? Gudel ngaku kebo, terus kebunnya juga nyusu nang dae. Pemerintah memberi bantuan kepada, gitu tak? Loh, dari mana kamu memberi bantuan? Kamu sendiri digaji kok bantu? Bagaimana sih ini? Gudel kok nyusoni mbok nih? Iku awake mbokmu kan gitu. Teman sekalian ya, jelas ya maksud saya ya. Oke. Jadi terakhir yang ingin saya kemukakan adalah terserah Anda pakai metode apa, pakai formula apa, pakai bentuk yang bagaimana. Tapi Anda harus tahu bahwa kemerdekaan Anda itu gunanya untuk mengetahui batasan Anda. Hidup itu selamat karena keterbatasan, mas. Kalau Anda diberi kebebasan pol gak iso kan. Rabi liberal, ganti-ganti sa-RT, nggak bisa. Anda harus membatasi diri. Alhamdulillah Anda sudah sering kita ngomong itu ya. Alhamdulillah telinga kita bisanya mendengar semeter 2 meter. Bayangin kalau kita punya frekuensi panjang. Itu yang fisik, yang panca indera. Sekarang kalau telingamu, hatimu bisa mendengar hati istrimu, masih lumayan. Tapi kalau hati istrimu bisa mendengar hatimu, mampus kamu. Alhamdulillah engkau tidak bisa mendengar hati suamimu. Alhamdulillah engkau tidak bisa mendengar suara di frekuensi tinggi. Bayangin saiki kalau kamu malam-malam tidur, kamu mendengar bisik-bisiknya orang di jarak 300 meter, sing ngrasani kowe. Kalau Allah tidak membatasi talinya kambing tadi itu, peradaban tidak akan terjadi. Orang akan bertengkar, orang akan bunuh-bunuhan satu sama lain. Itulah gunanya keterbatasan. Sering sekali saya ngomong, untung meripat itu lurus loh. Bayangin kalau mata itu bisa ngelihatnya belok-belok. Kalau belok-belok nggak ada gunanya pakaian. Bungkusen sampai kan ini, guys. Nek moto iso mlebu kan street. Terus kan gunane pakaian. Untung bisa ngelihat itu satu arah tok, ke depan tok. Bayangin kalau mata bisa belok-belok dikit aja.
Bisa belok dikit aja udah hancur peradaban. Itu teman sekalian. Jadi tolong di Ma'iyah ini kita memahami bahwa keterbatasan adalah rahmat Allah. Jadi jangan mendewakan kebebasan. Kamu tidak mampu bebas itu, tidak mampu merdeka. Makan aja harus membatasi diri, ya toh? Makan kapan, makan apa, seberapa, kapan berhenti, itu semua kan disiplin batas. Bojo yang ngunu, nek nuruti kemerdekaan, papat cukup. Nek nuruti kemerdekaan, nek nuruti karepe ati, gak cukup. Aku duwe kanca wong Klaten biyen seorang kiai di desa umur 94 tahun. Ngerokoke jisamsu sehari 4 bungkus. Tak takoni, "Mbah, dados hukume rokok niku napa ten fikih?" "Oh, fahuwa wajibun." Ngono kuwi. Wah, gemate aku. Kok wajib ya, Mbah? Lah rokok dielek-elek kok. Wong dhewe ora jujur karo rokok. Rokok membunuhmu, lah ya sego ya membunuhmu. Gula yang membunuhmu, emping yang membunuhmu, daging kambing yang membunuhmu, kabeh membunuhmu. Kok sing ditulisi membunuhmu ngerokok tok. Karena rokok dianiaya tak belani. Dan aku entuk ganjaran mergo belani. Kok pinter alasane. Gitu. Oke ya teman sekalian. Oke, terakhir sekali. Tadi kan saya mengatakan kalau gitu kalau kita cari guru peradaban di samping kelengkapannya, oke, Einstein kita belajar, siapa menangis? Tesla kita belajar, Thomas Alva Edison kita belajar, Gorbachev kita belajar. Siapa yang Afrika Selatan? Nelson Mandela kita belajar, ya. Hayam Wuruk kita belajar, Erlangga kita belajar, Prabu Siliwangi kita belajar, Sriwijaya kita belajar, Genghis Khan kita belajar, semua kita belajar. Tapi kalau kita punya skala prioritas, misalnya skala prioritasnya adalah mana yang berada di dalam ikatan Allah dan mana yang talinya dekat, yang mana yang talinya jauh dari Allah. Misalnya gini, tadi kan saya mengatakan kalau pohon ini kan 100% di remote Allah. Jadi ada dalam hidup ini entah manusia, entah peristiwa, kejadian, binatang, makhluk atau apa saja yang ada 4 sifat. 1, disesatkan oleh Allah. Karena dia memang tidak bisa dikasih tahu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena dia memelihara penyakit di hatinya, maka Allah menambahi penyakit itu. Itu jelas rumusnya. Itu orang seperti ini kan tidak mungkin kita jadikan guru peradaban. Kalau saya berpenyakit hati saya dan Allah menambahi penyakit saya, tidak mungkin Anda pilih saya menjadi guru peradaban. 1, disesatkan. Nomor 2, dibiarkan. Dibiarkan. Terus kono arep nyalon meneh ya ben. Dibiarkan sama Allah. Ya. Ini kan apa namanya, Mas? 50-50 ini, 50-50. Ada lagi yang mungkin agak lebih representatif untuk kita jadikan guru adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Ini juga sebenarnya belum kuat juga, karena semua kejadian di dunia baik maupun buruk adalah tidak terjadi tanpa izin Allah. Jadi diizinkan belum tentu baik juga. Maka yang pasti bisa menjadi guru peradaban kita adalah yang memang disuruh Allah, diperintah oleh Allah. Nah, siapa di antara tokoh-tokoh dalam sejarah yang diperintah Allah menurut Anda? Rasul, Nabi, lu ojo wonge. Anunya, kategorisasinya. Rasul itu perintah Allah, Nabi perintah Allah, para aulia, para wali. Ya, kalau lainnya kan muamalah, bikinan kita sendiri. Dengan itikat baik, dengan husnudzon juga ya. Tapi itu bikinan kita. Tapi kalau yang pasti diperintah oleh Allah ya Nabi dan Rasul. Maka pembelajaran pertama mengenai guru bangsa menurut saya adalah ya 25 Nabi dan Rasul itu kita pelajari. Kalau tidak mungkin ya sudah 25 Rasul itu kalau dijadiin satu kesatuan namanya Muhammad SAW. Karena Adam ada pada Muhammad, Idris ada pada Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa semua ada dalam Muhammad.
Makanya lumayan kita langsung Kanjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Apa tadi? Syairnya Ustadz kita tadi, Nur Safa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad apa? Wa ala sayyidina Muhammad apa? Kok kendurinya sedikit amat? Karena yang banyak untuk Pak Ustadz. Nanti kan tadi itu kan gitu. Jadi kan tidak ada yang mempelajari, Mas. Tidak ada yang mempelajari. Tidak ada yang, bagaimana Anda ngomong teknologi tapi tidak mengacu kepada Nabi Sulaiman? Bagaimana sih? Emang prestasimu apa dibanding Nabi Sulaiman? Sama Nabi Hud aja kalah teknologimu. Runway pesawat, bandara itu kalah gede 1/10-nya yang sekarang ada dibanding di zaman Nabi Nuh. Udah enggak usah Nabi Nuh, Atlantis saja. Yang pusatnya dari Jombang sampai Blora. Dulu. Loh iya. Makanya manusia tertua di jalur itu, makanya simpanan kekayaan masa depan Indonesia itu ada di situ itu, di antara Gunung Kapur sama Gunung Kendeng di situ itu. Ini serius, Mas. Lembok mereka kita pelajari. Misalnya gini, Ustaz. Misalnya gini. Nabi Ayub itu kalau dia malam-malam mau tidur kok masih ada makanan di mejanya, itu Jibril datang. Ya apa? Ya tetanggamu enggak makan, kamu lebih makanannya itu gimana kamu itu? Marah Jibril. Jadi dia punya deposit gedok sitok loh dioreng-oreng. Dia apa coba? Hanya lebih 1 biji makanan itu di rumahnya, itu dimarahi sama Jibril. Itu peradaban. Itu kepercayaan kepada Allah, besok pagi Allah ada rezeki lagi. Besok siang ada rezeki lagi. Itu peradaban yang luar biasa Nabi Ayub itu. Dia hanya makan sesuai yang dia butuhkan. Sekarang binatang aja menang lawan manusia. Binatang tidak pernah makan melebihi yang dia butuhkan. Jadi kalau ada yang mengatakan nafsu binatang, nafsu apa binatang? Apanya nafsu binatang? Binatang nafsu apa? Gitu loh. Yang nafsu itu manusia. Masa satu orang melebihi kekayaan 100 juta orang? Sedangkan Nabi Ayub gedok sitok didatangi malaikat Jibril. Mari berdoa, wahai Israel datang. Datang El. Bos, masa dibiarkan terus seperti ini? Habis tanah di seluruh Pulau Jawa. 37 reklamasi sudah jalan. Pak Israel. Terus kok kula senole nang Jibril kok kula. Iya cek cepet gitu. Cek nangis. Wis mau 2018 ki ono apa-apa rek ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kok nek ono sekarang itu coba Anda, saya kemarin dikasih tahu Agung ya, apa benar apa enggak tahu. Coba Anda foto rembulan nanti malam. Di balik rembulan itu seperti ada planet di belakangnya. Tapi kamera Anda harus kamera yang sudah Anda setel demikian rupa sehingga itu bukan bias cahaya. Itu ada planet, benda sebesar bulan di belakang rembulan yang Anda bisa lihat salah satu sisinya di belakang rembulan itu. Wallahu alam benar apa tidak saya tidak tahu. Jadi kelihatannya ini kita ini masih sedang ada yang membuntuti kita. Seperti rembulan dibuntuti oleh planet itu. Mudah-mudahan kita memang sedang dibuntuti dan kita serahkan kepada yang buntutin kita itu. Karena Anda tidak mampu. Sebab kalau Anda lakukan pemberontakan apapun sekarang ini, kalau Anda menerapkan kebenaran hari ini, yang terjadi adalah perang horizontal. Yang terjadi adalah pertentangan antara umat Islam satu sama lain. Itu akan lebih rugi lagi dan lebih kontraproduktif lagi. Oleh karena itu sekarang yang bisa kita lakukan adalah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu sekalian ya. Jadi sekarang tolong di rumah masing-masing mempelajari, coba satu orang satu nabi aja deh. Sing Nabi Ayub gak usah kok timbangane sampean duwe. Ora nyimpen 200.000 gak oleh. Ayo masuk ATM 200.000 gak oleh. Daripada Anda frustrasi nanti udah ndak apa-apa, ndak usah Nabi Ayub wis. Sampean lho kebangetan Nabi Ayub sampean niku.
Lah mosok wong sak donya kon melarat kok sampean kabeh wis melarat gudiken. Wong mboten kuat nek kalau sampean. Sementara Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf kaya raya dan seperti itu. Iku sing pelajaran Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Pelajari. Saya mempelajari sampai dari bahan-bahan yang bermacam-macam sehingga Anda tidak pernah mendengar cerita-cerita yang detail-detail yang aneh-aneh yang lucu-lucu. Bagaimana iblis itu tidak pernah berhenti tuh nerorin dan godain. Nyeneng ke iblis itu. Dan dia ahli teater, kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang guyon. Iblis itu aktor luar biasa. Bayangin, Nabi Nuh setengah mati dia bikin kapal. Diporotin sama anaknya sendiri. Anaknya kan kepala pemborongnya. Kono cari anak buah, cari kayu gini ya IO-nya itu anaknya. Terus anaknya terus nulis, terus ngekano proposal sak menten gajine sak menten honor. Lho iki urusan keselamatan kok kon bisnis kan gitu. Akhirnya tahu nggak, Nabi Nuh untuk honorarium seluruh pekerja pembikinan kapal itu hanya ngasih apem 3. Wes iki apem 3 ki. Honore. Lho ya napa mas honor kok mek 3 apem. Wes ta dibadok gitu kan. Tuh. Jangan marah ya. Ini bukan Nabi Nuh ngomong gitu, enggak, itu kan saya menerjemahkan wajah wal mau'izatul hasanah supaya Anda paham dan mancep. Saya pakai bahasa seperti itu. Akhirnya sekian ratus orang yang bikin kapal itu makan hanya 3 apem dan tidak habis. Dan mereka semua kenyang sebagaimana Rasulullah yang diceritakan 20 porsi 20 untuk 1000 orang tadi itu. Loh, kalau Anda percaya itu Anda juga enggak habis-habis. Bener. Enggak habis-habis tak. Terus ono ae. Masuklah ke situ Anda dalam rumah tanggamu. Melebu kepada kepercayaan itu nanti Allah akan mengawetkan. Kelihatannya cuma 100.000 tapi kok mari ngono meneh ono gak entek gitu. Dan saya ngalamin gak entek itu. Ayo sak karepmu njaluk apa kene? Tak ladeni kabeh. Loh kok duitku gak kurang ya? Ono ae. Nggodho sampean ngono aku to. Begitu kapal berhasil sampai atas, yang masuk kapal kan cuma 128 apa berapa. Yang naik kapal itu. Binatangnya 1000. Manusianya cuma 100 sekian. Anda bisa membayangkan, coba sekarang kumpulkan semua arsitek dan ahli perkapalan di Indonesia, suruh bikin kapal Nabi Nuh dengan kepentingan atau keperluan seperti zaman Nabi Nuh. Ya, bahwa tidak boleh ada populasi. Wong gak jelas banjir sampai kapan. Tidak boleh ada yang beranak. Saiki kan ya apa? Gajah kurungan dhewe, macan dhewe, tekek dhewe, kadal dhewe. Bayangin ruwetnya kapal itu. Ngasih makannya apa ini? Ya kalau 100 hari berlayar dihitung makannya sekian, ini tidak jelas sampai kapan berlayarnya. Bagaimana dahsyatnya manajemen Nabi Nuh. Dia terus kecapean ya, mengge kapal kentul di batu, terus dia gini dijawil. Sopo? Iblis. Apa kon ini? Ternyata iblis njawil Nabi Nuh kare istirahat dijawil. Mboten kula niki ngajeng ngecek. Mau ngecek. Ngecek apa? Kata Nabi Nuh. Pinten niki sing melok sampean? Berapa yang ikut sampean? Ya 120 lah, kata Nabi Nuh. Lah sing mboten melok? Ya nek 400.000 ono, kata Nabi Nuh. Oh, berarti kathah kula nggih. Jadi yang ndak ikut kapal kan berarti pengikutnya iblis. Jumlahnya 400 lebih. Yang ikut kapal cuma 100. Jadi siapa yang menang? Iblis. Oh, kathah kula nggih gitu karo guyang diancuk ya dia. Gitu, coba nuwakal iblis itu. Nuwakal. Belunat cangkem ya Allah. Nggodha. Saya punya banyak cerita bagaimana dia nggoda Nabi Yusuf, dia nggoda Nabi Nuh, dia nggoda Nabi macam-macam dengan cara yang bermacam-macam. Yang dia takut cuma satu, Rasulullah Muhammad SAW. Iblis tidak berani. Dan iblis itu kapan saja ditimbali dia pasti datang.
di WA sama Nabi Muhammad, "Iblis ini." Langsung datang. Dan sami'na wa ata'na. Kalau sama Rasulullah, iblis patuh. Iblis katakan kepada Umar, Abu Bakar dan semua sahabatku, "Apa tugasmu?" Iblis, "Tugas saya dari Allah gini-gini." Dibuka semua rahasianya. Rahasia intelijennya itu dibuka semua. Terus yang paling jadi incaran kamu siapa? Ini. Yang paling kamu takuti siapa? Ini. Itu dibuka semua. Kalau memang iblis itu bertempur lawan Rasulullah, mosok dibuka? Mosok dia taat kepada musuhnya? Pakai akal. Jadi sebenarnya siapa iblis itu? Kok mau disuruh buka rahasianya oleh Rasulullah SAW? Maka Anda harus mencari guru bangsa, guru peradaban itu sampai ke asal usulnya dahulu kala, bahwa Rasulullah adalah makhluk tertua, bahwa kakak sulung kita adalah Rasulullah SAW. Alam ini kakak kita, tapi kakak sulungnya para malaikat, kakak sulungnya jin, setan, iblis semua, kakak tertuanya, sedulur mbarepe adalah Nur Muhammad, yang kelak menjadi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian ya. Jadi kalau sekali lagi guru peradaban itu begitu luasnya, sehingga malam ini tidak mungkin ya Fahmi kita merumuskannya, tapi Anda sudah kebuka pintu-pintunya macam-macam. Tadi ada yang mengatakan Rasulullah itu tidak mungkin punya guru, gitu ya. Ya benar ya salah. Benar itu maksudnya memang kalau kita membatasi diri bahwa Rasulullah itu sudah ahsani takwim, sudah insan kamil, sudah segala-galanya sudah cukup. Tapi kalau Anda melihat bahwa Rasulullah sama Allah itu sebenarnya kan ya enggak, kau terusin Rasulullah ini Allah kan, enggak gitu tuh ya. Itu kan satu mekanisme cinta, satu dialektika tajali yang sedemikian rupa yang tidak bisa Anda rumuskan secara akademis. Secara akademis benar begitu, tapi sebenarnya peristiwanya tidak gitu-gitu amat. Itu maksud saya Mas. Jadi Rasulullah itu seperti Ustaz Nur Somad mengatakan tidak pernah ceramah loh Mas. Rasulullah itu menahan diri, tidak boleh ngomong semau-maunya, setahu saya loh ya. Kalau saya salah tolong diingetin. Gak kok terus Rasulullah meneng-meneng ono arek main kelereng pas duhur. Ya ayyuhalladzina amanu, suruh ke masjid. Fantasiru, kata apa kalau ayat disuruh sholat Jumat itu. Fasawila dzikrillah wadarul baik. Yang ndaklah Rasulullah enggak gitu kan. Rasulullah sangat bijak, Rasulullah sangat lembut, sangat memperhatikan metodologi sosial dan approach budaya. Rasulullah itu juga menurut saya dilarang oleh Allah untuk asal ngomong selain yang dia perintahkan, selain yang Allah perintahkan untuk dia bicara. Rasulullah banyak tahu tapi enggak terus diomong, tidak merasa Anda ambil apanya, kistanya kayak batu ginjal kayak diambil gitu ya pakai paku seret terus Anda enggak merasa. Itu karena ujian terberatnya dia 40 hari pertama itu, 40 hari pertama disuruh tidak makan 40 hari 40 malam. Dia bilang, waduh boten kiat. Oh kuat. Terus yang nyuruh hilang. Terus dia tidak makan 40 hari 40 malam. Ternyata dia kuat. Begitu dapat 40 hari 40 malam, datang lagi gurunya. Saya tidak sebut siapa gurunya itu. Kowe saiki ora turu 40 dino 40 bengi. Waduh enggak kuat. Terus akhirnya dia tidak tidur 40 hari 40 malam. Begitu dia tidak tidur 40 hari 40 malam, terus ada perintah baru lagi, kowe saiki ora entuk omong. Enggak boleh bicara 40 hari 40 malam. Dia enggak bilang enggak kuat. Dia pikir mudah itu. Ternyata yang paling berat adalah tidak bicara 40 hari 40 malam. Karena selama 40 hari yang terakhir itu dia dikasih Allah makrifat yang luar biasa. Dia ngerti ini orang besok kecelakaan, enggak boleh ngomong. Dia tahu ini selingkuh tadi malam di bawah pohon, enggak boleh ngomong. Kok aku nunjuk iki ya aku ya. Bayangin beratnya. Anda tahu orang sedang mengalami sesuatu, Anda tidak boleh bicara. Sangat berat, luar biasa.
Jadi ternyata yang paling berat adalah tidak menginformasikan sesuatu kepada orang yang kita cintai. Dan dia sudah mencintai semua orang karena dia melakukan torikot itu dalam rangka dia mohon kepada Allah, ya Allah, aku ini tidak sekolah, tidak pinter, aku cuma minta satu, tolong aku diberi kemampuan untuk bermanfaat sebanyak mungkin untuk manusia dan umat. Akhirnya dia diberi kemampuan seperti itu. Nah, ujiannya yang terberat adalah tidak ngomong. Gitu. Kalau wali yang pernah di desa saya itu ngomong, Mbak, anakmu itu 3 wulan meneh iku mate iku. Kayak 3 wulan saiki berano wedhus. Wis kono diubur sik mangan kono. Dadi orang takut ketemu wali kecil ini di tempat saya. Takut pokoknya ketemu dia tuding. Ayo Pak Lurah, sapi ini didol wingi ayo. Ayo, sapi desa kok sampean dol dhewe ya apa sak kerep sampean. Wah, orang lari asal ada dia lari daripada dituding-tuding. Dan aku ingin ada wali seperti itu sekarang. Datang ke Senayan. Ya toh, datang ke kantor-kantor kementerian, datang ke istana gitu, terus nduding. Wah, asik aku. Mohon itu aja lah, lumayan. Pokoknya ketemu, ayo. Terus waktu terbangan ini kita akan kombinasi pakai sepeda jauh ke tempat jauh itu, dia bonceng salah seorang yang dia pilih. Semua ingin memboncengkan waliullah ini di sepedanya, tapi kan dia yang milih dong. Masa orang yang milih? Aku melok konai. Akhirnya dia naik ke sepedanya itu sambil nyanyi-nyanyi gitu kan, nyanyi naik menghadap ke belakang gitu-gitu. Begitu sampai di tepi sungai, dia turun, sepedanya di jungkrak nongol job gaur kabeh leren lho. Enten apa Gus? Ayo iki lho arek iki lho njegur kali kaya ditolong-tolongan Pak. Akhirnya ditolong. Wes begitu dia naik lebos itu terus Guse ngomong, "Kon mabingi lapo ndek kene?" Nggih kula ngondol ten mriki kok. Ngerti ngondol? Itu bahasa Jombang itu. Nggih wau dalu kula ngondol. Ngondol itu membawa perempuan ke tepi sungai itu. Nah, maka dia disorong itunya kan. Kan asik kalau ada begitu. Kita kirim orang itu ke Senayan, kita kirim ke Kiai Haji Setia Novanto, kita kirim ke Kiai Haji Haritanu, ya toh? Kita kirim ke mursyid-mursyid nasional kita. Kira-kira gitu. Ini sudah cukup panjang teman sekalian. Mudah-mudahan terbuka pori-pori pikiran Anda. Dan karena Anda niat baik untuk Indonesia, untuk rakyat dan untuk diri Anda sendiri, keluarga Anda sendiri, insya Allah Allah memudahkan jalanmu dan meningkatkan pelindungannya untuk engkau semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan berharap kepada saya, jangan anggap saya siapa-siapa. Aku hanya mendorong dan mengawalmu untuk lebih dekat kepada Allah, karena pada Allah lah segala sesuatu bisa Anda harapkan, tidak pada saya. Itu ya, saya kembalikan kepada Mas Fahmi. Terima kasih Cak Nun, kita kasih aplaus untuk Cak Nun ya. Banyak sekali hikmah-hikmah yang dia berikan hari ini. Ini udah jam 1:30, kita mungkin ini ada Mas Beben dan teman-teman. Kami sudah kangen juga nih Mas Beben. Monggo Mas Beben.